Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhania Mustafa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu nasi dan apa itu manso. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Ramadhania Mustafa dengan nomor NIM yang tertera di atas, dan saya akan menjelaskan dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan pemateri Ibu Maisaratul Husna MAG. Nah, teman-teman, apa sih itu nasih dan mansuh? Nah, kita harus mengetahui dulu nih dari nasihnya dulu ya. Nasih secara bahasa berarti menghapus, membatalkan, atau menggantikan. Dalam istilah syariat, nasih adalah ayat atau hukum yang baru diturunkan Allah untuk menggantikan hukum sebelumnya atau yang mansuh. Nah, jadi dia nasih ini sebagai penghapus ya, teman-teman ya. Lalu, apa itu mansuh? Nah, mansuh secara bahasa arti yang dihapus atau yang digantikan oleh si nasi. Dalam bahasa istilah syariat, mansuh adalah ayat atau hukum yang dihapus atau digantikan oleh hukum baru yang diturunkan kemudian. Nah, teman-teman, jadi mansuh itu adalah dalil yang dihapuskan oleh si nasih ini ya. Nah, nasih dan mansuh adalah konsep ilmu Al-Quran yang menjelaskan adanya pembatalan atau pergantian hukum dalam wahyu-wahyu Allah. Nah, hal ini dilakukan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam sesuai dengan konteks zaman atau keadaan tertentu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tujuan dan hikmahnya, tujuannya adalah untuk memberikan keringanan atau perubahan hukum agar lebih sesuai dengan kondisi umat. Dan hikmahnya adanya nasi dan manso ini adalah menunjukkan dinamika syariat Islam yang bertahap untuk mendidik umat, memberikan pelajaran, atau mengakomodasi perubahan keadaan. Nah, syarat-syarat nasih dan mansuh itu apa sih? Yang pertama, mansuh itu harus berupa hukum syariat, bukan mengenai akidah atau mengenai berita. Nah, yang kedua, nasih itu harus datang setelah mansuh. Tidak mungkin dong yang dihapus harus datang, penghapusnya itu harus datang setelah yang dihapus. Yang ketiga, perubahan tersebut harus memiliki dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis. Nah, kita langsung masuk ke contoh ayatnya ya. Contoh ayatnya itu contoh hukum dalam hukum perang. Nah, hukum perang ini termasuk dalam syariat, bukan termasuk dalam akidah. Nah, kita lihat dari ayat mansuhnya. Ini mengenai perang. Nah, perangnya ini itu cuman dibatasin kepada mereka yang mulai menyerang. Sementara dalam ayat nasih itu lebih luas dan lebih kompleks. Nah, selain itu adanya dalam hukum puasa juga bagi orang-orang dalam surah Al-Baqarah ya, teman-teman. Nah, itu menjelaskan kepada orang yang tidak sanggup berpuasa itu bisa digantikan dengan membayar fidyah. Sementara bagi yang sanggup itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kesimpulannya adalah nasi dan mansu ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah dalam syariat Islam, di mana ia memudahkan kita dalam segala ketentuan dan syariat yang memungkinkan kita jika syariat itu susah nih. Nah, itu si mansuhnya ini bisa digantikan dengan si nasih. Nah, nasihnya ini bisa berupa dalil ataupun berupa hadis gitu ya, teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.